Katanya sama. Ulang tahun. Kemarin itu saya kan terus diundang Kabupaten Ciamis kan mantan bupati. Ada ulang tahun kabupaten juga sama ganteng. Atas nama Pak ini Direktur yang kami pernah ke rumah. pernah ke rumah. Kan ini teh jasa. Ah, siap. Semua. Saya juga terima kasih Bapak bisa eksistensinya terjaga. Kita dalam aja. Assalamualaikum. Itu gua Backclip. bersanding dan mengikuti rangkaian ijab kabul yang akan segera dipimpin oleh perwakilan dari kantor urusan agama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ananda Farna Sarah bisa sudah hadir mendampingi calon pengantin pria. Dan saya sampaikan kepada Romo Kiai Haji Nurul Hidayat, kami silakan.
menghibahkan sunnati Palestina. Ananda Muhammad dan Sarah, hari ini adalah hari yang sangat penting di dalam kehidupan kalian. Terus sebabnya kedua orang tua kalian mengerahkan segala daya doa bahkan dana untuk acara ini. Demikian juga Bapak Ketua Pusdari Profesor Ali Pak Uyu bahkan Menteri Agama Wakil Jawa hadir pada acara ini. Demikian juga kakek dan ibu, ayah, buah, saudara-saudaraku menggunakan waktu yang sangat berharga menghadiri acara kalian yang sangat penting ini. Banyak hikmah implikasi atau konsekuensi dari pernikahan, tapi kita ambil 3 saja. Dengan pernikahan dan akad nikah itu nanti faiz dan syarat itu mendeklarasikan diri sebagai umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semua nabi termasuk Nabi Isa itu menikah. Dengan nikah kalian beribadah dan mencatatkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, dan nanti pada mahsyar kalian boleh bergabung dengan pasukan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, faiz dan Sarah, nikah itu adalah kunci untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Tanyakan kepada kedua orang tuamu, tanyakan kepada Profesor Hadan Amali yang dicari ujung dari pencarian manusia itu sakinah mawaddah warahmah, dan itu hanya bisa terjadi jika laki-laki berpasangan dengan wanita, wanita berpasangan dengan laki-laki, tapi secara syar'i. Wa khalaqtu kulla syai'in zawjayn. Aku ciptakan semua yang ada di bumi ini dengan berpasangan. Indahnya bulan karena ada matahari, indahnya matahari karena ada bulan, indahnya siang karena ada malam, indahnya hitam karena ada putih. Maka kalian tidak bisa mencapai sakinah mawaddah warahmah jika hidup sendiri. Sehebat-hebatnya faiznya itu tak bisa bahagia kalau sendiri, dan sehebat-hebatnya sangat tidak sampai bahagia jika hidup sendiri. Yang ketiga, nama faiz dan Sarah dengan akad nikah itu adalah serah terima perwalian. Sebelum akad nikah, maka bodoh pintarnya Sarah, hina mulianya Sarah, terhormat atau tidaknya Sarah, pintar atau tidaknya Sarah, itu tergantung walinya Pak Iwan Setiawan. Tapi setelah akad nikah, nasib Sarah itu mulia atau tidaknya, bahagia atau sengsara, terhormat atau terhinanya, itu bukan lagi tanggung jawab Pak Iwan Setiawan sebagai wali, tapi tanggung jawab sebagai wali faiz. Itu 3 implikasi atau konsekuensi dari akad nikah. Allah dalam Al-Quran mengabarkan ada 2 tipe rumah tangga. Tipe yang pertama disebutkan ala safa jahujul bin hanin fa'al-alawiyah, bagikan sebatang rumah di atas tanah yang labil di pinggir jurang. Ada hujan sedikit rubuh, ada angin sedikit rubuh, apalagi ada topan, ada godaan sedikit rubuh. Kenapa? Karena dia digambarkan ala safa jurufin harin fanharobiha. Rumah tangga ibarat sebuah bangunan di atas tanah yang labil di pinggir jurang, ada godaan sedikit saja hancur, rubuh, masuk ke dalam jurang. Kalian tentu tidak akan mengambil dan jangan mengambil rumah itu, tapi kalian harus mengambil kata Allah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa, yang rumah tangga yang didasari dan dibasic dan difundasikan dengan takwa.
Kenapa harus mencapai rumah tangga takwa? Allah berfirman dalam berbagai ayat. Contohnya, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang rumah tangganya takwa, aku diberi solusi, diberi jalan keluar dari tiap masalah. Tanyakan ke Pak Imron, ke Pak Iwan, ke Profesor, kepada Pak KUA, kepada Pak Buyung. Tidak semua masalah selesai dengan jabatan, tidak semua masalah selesai dengan uang. Masalah selesai ketika kita dekat dengan Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, kenapa harus jadi rumah tangga takwa? Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang rumah tangannya takwa, aku mudahkan urusannya. Mau anak dimudahkan, mau kerja dimudahkan, mau dapat rumah yang bagus dimudahkan, mau naik pangkat dimudahkan, mau dapat rizki dimudahkan. Itu yang janji Allah, bukan saya. Dan itu hanya akan diberikan jika kalian rumah tangganya rumah tangga takwa. Yang ketiga, dengan rumah tangga takwa, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa Allah akan berikan rizki, kadang-kadang rizki di luar dugaan kalian. Jika kalian pemimpin, jika kalian eksekutif, Allah juga berfirman, in tattaqullah yaj'al lahu furqanan. Jika kalian bertakwa, maka akan bimbing dalam mengambil keputusan-keputusan. Dan ujungnya kenapa harus takwa? Karena dengan takwa akan sampai ke fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan dengan takwa itu kalian akan faulaika humul muflihun, akan mendapat kebahagiaan. Itulah sebabnya Muhammad Faiz dan Sarah, kalian harus mengambil dan menjadikan rumah tangga takwa. Apa elemen rumah tangga takwa itu? Yang pertama adalah iman. Iman bagi kita itu seperti fondasi bagi bangunan. Iman bagi kita itu seperti akar bagi pohon. Maka kalian nanti berumah tangga harus perkuat terus iman kalian. Iman suami, iman istri, iman anak-anak. Kenapa? Karena itu adalah akar bagi kehidupan kalian. Itu adalah fondasi bagi kehidupan kalian. Kalian akan sibuk, maka terus luangkan waktu untuk menambah iman kalian. Elemen yang kedua dari takwa adalah amal soleh. Saya titip amal soleh seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Faiz, ada dua Faiz tugas utama suami. Yang pertama, qawwamun, memberikan kepemimpinan, memberikan perlindungan, memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, memberikan arahan, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua adalah infak sedekah dari hartamu. Itu tugas utama suami, nafkah lahir dan batin. Nafkah batin dengan arahan, perlindungan, keteladanan, dan nafkah lahir adalah dengan dari hartamu. Jika engkau melaksanakan dua ini dengan baik, kata Rasulullah, jika seorang manusia boleh bersujud, aku suruh seorang istri sujud kepada laki-laki yang melaksanakan dua tugas pokok tadi. Sedangkan amal soleh khusus bagi istri Farah, Sarah, saya titipkan kata Allah, fasolihatu alqanitatu. Istri soleh itu yang pertama adalah yang patuh kepada suami. Maka Farah nanti setelah nikah tidak ada jalan-jalan tanpa izin suami, tidak ada arisan tanpa izin suami, bahkan tidak ada kuliah tanpa izin suami, bahkan tidak ada kunjungan ke rumah orang tua tanpa izin suami, bahkan tidak ada saum sunnah tanpa izin suami. Fasolihatu al-qanitatu. Yang kedua, amal soleh khusus sebagai istri adalah al-hafizatu lil ghaibi, menjaga nama baik suami, menjaga nama baik keluarga. Selingkuh itu salah walaupun laki-laki, tapi kalau wanita selingkuh itu lebih
salat, ya, kira-kira kan dia jadi bisik-bisik ya, fokus ya, tutup ya. Maka Sarah ya adalah al-hafizatu lil ghaibi, mencari nafkah diamanatkan kepada suami, tapi menjaga nama baik keluarga dan suamimu diamanatkan kepada istri. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fitrah wanita itu adalah pemalu. Dan yang ketiga, Sarah titip kata Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu soleh, pertama patuh kepada suami, yang kedua menjaga nama baik suami dan keluarga, yang ketiga melahirkan anak-anak soleh. Masuk neraka atau surganya anak-anakmu bukan tergantung langsung kepada suamimu, tapi terlangsung kepada istri sebagai ibu. Itu adalah ibadah utama seorang istri. Maka kata Rasulullah, Faiz, jika istrinya seperti ini, inilah perhiasan terindah di dunia ini. Istri mana? Istri yang soleh, yang punya 3 sifat tadi. 1, patuh. Yang kedua adalah menjaga nama baik. Dan yang ketiga adalah mendidik anak-anak soleh. Kemudian amal soleh. Kemudian elemen yang ketiga dari takwa setelah iman dan amal soleh adalah tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Tapi mohon maaf tadi terlewat, selain ibadah khusus suami dan istri, saya titipkan ibadah umum. Apa tadi? Pertama sholat, ya, sholat. Orang tidak sholat seperti pilot di angkasa, tidak pernah komunikasi dengan menara pengawasnya. Jika ada apa-apa bencana dengan pesawat itu susah untuk ditemukan. Sholat adalah komunikasi dengan Allah agar kalian terus dijaga oleh Allah. Yang kedua, amanat saya adalah ibadah umum adalah berbuat baik kepada orang tua. Ridho Allah berada pada ridho orang tua, murka Allah berada pada murka orang tua. Maka kalian sesibuk apapun harus bertambah baik kepada orang tuamu yang sekarang bertambah. Dan yang ketiga, amal soleh umum yang ketiga adalah menuntut ilmu. Wajib minal mahdi ilal lahdi. Jika kalian tidak menuntut ilmu, kalian nanti akan susah bersaing di dalam persaingan hidup ini. 1, iman, amal soleh khusus suami istri, amal soleh umum, dan yang ketiga elemen takwa itu adalah tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bisa jadi Muhammad Faiz awal-awal nikah mah istiqomah. Hati-hati Sarah, uangnya sudah banyak, jabatannya sudah tinggi, mulai belok-belok ditangkap KPK, maka Sarah yang mengingatkan. Begitu juga Sarah bisa jadi awal-awal bager, ya kan? Sabar, sudah maju menanti tidak sabar lagi, glamor konsumtif lagi. Maka tugas suaminya untuk mengingatkan tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itulah keluarga takwa. Tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah tanpa takwa. Tidak ada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tanpa takwa. Tidak ada kemudahan urusan tanpa takwa. Tidak ada rezeki tanpa takwa. Tidak ada semua tanpa takwa. Maka jadilah kalian orang tua takwa. Jadilah suami takwa. Jadilah istri takwa. Dan binalah nanti anak-anakmu menjadi anak-anak takwa, agar Allah melimpahkan semua kebajikan jika kalian menjadi keluarga takwa. Kami yang hadir di sini merestui dan mendoakan agar kalian menjadi orang takwa, keluarga takwa, sehingga Allah melimpahkan semua kebaikannya bagi keluargamu. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Faiz ning Sarah ning Nisa, panggilanana Sarah Nisa. Parah. Alhamdulillah nembe tos kapuping kurang sadaya khutbah nikah. Simpring wal namihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad Faiz Abdul Wadud bin Imran Hasan, ankahtuka wa jawaztuka bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim.
Syekh Muhammad Bais Abdel Wadud Bapak nikah dan hidup ka para sara anisab putri teges Bapak aku mas kawin logam mulia 10 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah ka para sara anisa putri teges Bapak aku mas kawin logam mulia 10 gram dibayar kontan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin. Allahumma alif baina Muhammad wa baina Farah kama alamta baina Adam wa Hawa wa kama alamta baina Yusuf wa Zulaiha wa kama alamta baina Muhammadin wa Khadijah. Nas'aluka Allahumma mutawassilina bihadzal liqa an tuyassir lana umurana wa tuhassil maqasidana wa taqdiya hawaijana wa taj'alana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina auladan ulama as-solihin agniya syakirin hujjajam mabrurin fi sabilika mujahidin mu'atam mukhlisina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa fardtah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa la adwan wa hasidan illa qadalta wa hajaitah wa la sadiqan aw muhibban lil khair aw sa'in lahu illa nasrtahu wa a'antahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah al-fatihah. Jadi kita mendoakan semoga apa yang menjadi harapan Pak Imron terhadap ini baru putri yang pertama kalau tidak salah, dan kami mungkin ya sama kakek lah, itu orang sebagai kakek ingin cucu-cucunya ini mendapat kebahagiaan selama menempuh hidup baru dan belajarlah pengalaman dari orang-orang tua. Ya, harapan kita seperti itu. Kami mendoakan semoga sukses dan berbahagia selalu.